Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Mutiara Pelabuhan Ratu. Yang kami hormati para Dewan Guru SMK Mutiara Pelabuhan Ratu, serta seluruh peserta didik SMK Mutiara Pelabuhan Ratu untuk tahun ajaran 2021-2022. Pada kesempatan ini, alhamdulillah kita sama-sama bisa bertatap muka walaupun hanya dengan video. Namun ini tidak mengurangi rasa kebersamaan kita dalam kegiatan MPLS untuk peserta didik yang baru masuk di SMK Mutiara ini. Mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh panitia untuk dapat mengisi materi dalam kegiatan ini. Baiklah, sebelum kita ke materi, tentunya ada suatu kalimat yang biasa kita dengar, yaitu kalimat tak kenal maka tak sayang. Oleh sebab itu, izinkanlah saya pribadi untuk memperkenalkan diri, terutama kepada seluruh keluarga besar SMK Mutiara Pelabuhan Ratu dan peserta didik yang mengikuti kegiatan MPLS tahun 2001-2002 ini. Nama saya Aah Saifur Rahman, pangkat saya Ibda atau disebut Inspektur 2 Polisi, jabatan sebagai Kasih Humas Polres Sukabumi. Jadi yang kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kehumasan, hubungan dengan masyarakat, dengan media, itu menjadi tanggung jawab saya di seksi kehumasan. Pada saat ini saya membaca undangan oleh panitia tentang materi yang harus saya bawakan kepada adik-adik sekalian berkaitan dengan kegiatan MPLS ini. Yang pertama adalah tentang disiplin berlalu lintas. Dan yang kedua adalah tentang bahaya penggunaan narkotika atau narkoba. Baik, kita mulai dari materi yang pertama, yaitu tentang disiplin berlalu lintas. Kaitan ini memang disiplin berlalu lintas merupakan suatu tolak ukur bagi suatu negara. Jadi apabila kita melihat suatu negara yang maju dan teratur, itu dapat dilihat dari bagaimana mereka menerapkan aturan berlalu lintas. Dan ini, disiplin berlalu lintas ini sangat penting untuk dipahami dan diketahui serta dijalankan oleh adik-adik semua. Karena saya yakin adik-adik ini untuk kegiatan sehari-hari beraktivitas, apakah itu di lingkungan, pergi keluar, ataupun mungkin dalam kondisi normal ke sekolah menggunakan kendaraan yang banyak digunakan oleh adik-adik biasanya adalah kendaraan roda 2 atau kendaraan bermotor roda 2. Inilah yang saya tekankan, bahwa permasalahan yang selama ini polisi temukan ketika adik-adik atau seusia anak sekolah banyak menggunakan kendaraan bermotor, terutama roda 2, itu tidak sesuai aturan. Di mana tidak sesuai aturannya? Yang pertama dari kelengkapan kendaraan bermotor tersebut. Saya selaku Polri ataupun nanti anggota lalu lintas sering melihat anak-anak sekolah menggunakan kendaraan bermotor yang tidak sesuai dengan spek yang memang diharuskan. Misalnya penggunaan knalpot racing, ataupun lampu yang memang tidak sesuai standar, ataupun alat-alat kendaraan itu pun tidak ada. Nah, ini mohon kiranya kepada adik-adik untuk tidak melakukan hal ini, karena itu dapat membahayakan dari keselamatan adik-adik itu sendiri. Yang kedua, tentunya dalam berkendaraan ini perlu ada
untuk menjaga keselamatan diri kita dan orang lain. Karena dalam berkendara ini, itu ada kepentingan kita di jalan, juga ada kepentingan orang lain. Maka sudah sepantasnya adik-adik semua mentaati bagaimana kita bisa menjaga diri kita maupun menjaga orang lain. Pertama tentunya kita harus mempunyai alat keselamatan diri. Misalkan kita ketika berkendara minimal kita menggunakan sepatu, memakai helm, memakai jaket dan sebagainya. Itu dilakukan agar adik-adik ini dapat selamat. Dan yang paling penting, adik-adik pun harus bisa mematuhi aturan-aturan berlalu lintas. Untuk mengetahuinya, kami bisa mengundang adik-adik semua untuk bisa berkunjung ke Satuan Lalu Lintas di Polres Sukabumi. Di situ ada Dikjasa namanya. Ini Dikjasa adalah dalam hal edukasi atau pembelajaran bagi adik-adik bagaimana caranya kita mematuhi aturan berlalu lintas. Bagaimana kita melaksanakan atau mengendarai kendaraan yang benar di jalan raya. Jadi memakai kendaraan itu asal jangan wah kita bisa, itu tidak mungkin. Harus ada aturan-aturan yang dipenuhi. Karena ketika kita melanggar aturan tersebut, apakah diri kita yang celaka atau mungkin orang lain. Itulah yang perlu kami tekankan, yang perlu kami share kepada adik-adik sekalian dalam hal ketertiban berlalu lintas. Oleh sebab itu, ketika adik-adik nanti berkendara, diharapkan yang pertama disiapkan adalah kendaraannya. Kendaraan itu harus adik-adik siapkan untuk pertama mungkin dari kondisi fisik kendaraan. Apakah spionnya masih ada, apakah lampunya itu masih menyala, apakah lampu sennya masih berfungsi dan sebagainya. Itu perlu sekali ketika adik-adik sekalian akan mengendarai kendaraan terutama roda 2. Yang kedua, adik-adik pun harus mempersiapkan keselamatan atau alat-alat kelengkapan diri. Misalkan ketika berkendara itu menggunakan helm yang SNI itu wajib. Jadi menggunakan helm bukan asal sekedar menutup kepala, tetapi harus menggunakan helm yang SNI. Yang kedua, adik-adik pun harus menggunakan sepatu manakala mengendarai kendaraan bermotor. Itu untuk menjamin agar adik-adik tetap selamat. Dan yang terakhir, untuk menjaga keselamatan atau kesehatan, ketika berkendara kita wajib menggunakan pelindung diri berupa jaket. Ya, mudah-mudahan dengan penerangan ini, ketika berkendara motor, saya tidak mau melihat kembali ada peserta MPLS ini mengendarakan kendaraan motor seenaknya, ya. Seenaknya tidak menggunakan aturan, seenaknya tidak menggunakan keselamatan, ya. Karena itu sangat membahayakan bagi diri kita maupun orang lain. Itu mungkin materi yang pertama terkait dengan bagaimana kita harus berdisiplin berlalu lintas, terutama pada kendaraan-kendaraan yang biasa digunakan oleh anak-anak sekolah pada usia yang seperti adik-adik ini. Yang kedua, tentang bahaya narkoba ataupun narkotika dan obat-obat terlarang. Jadi dalam kondisi ini memang bahaya dari narkotika ini sangat nyata. Karena di lingkungan kita tentu banyak orang-orang yang memang sudah memakai, ataupun memang orang-orang yang ingin sengaja mencelakai ataupun menjadikan adik-adik ini target sebagai pengguna narkoba. Pengguna narkoba ini biasanya diawali dengan perkenalan-perkenalan, ataupun mungkin adik-adik kenal dengan seseorang, mungkin dikasih obat secara gratis, ataupun dikasih narkoba secara gratis. 1 kali gratis, 2 kali gratis, 3 kali gratis, 4 kali gratis, 5 kali gratis. Nah, ketika adik-adik mungkin sudah menjadi pecandu, karena obat-obatan terlarang ini bersifat adiktif. Artinya bagi seseorang yang sudah mencoba atau merasakan, dia akan merasa ketagihan. Jadi jenis-jenis narkoba yang beredar di Indonesia tentunya banyak.
Cuma mungkin dalam kondisi singkat saat ini saya tidak dapat memberikan contoh satu persatu, dan di lain kesempatan adik-adik sekalian bisa main ke Polres, ke Sat Narkoba untuk bisa mempelajari atau mengetahui jenis-jenis sabu yang memang saat ini banyak beredar di kita, seperti jenis sabu-sabu, ganja, dan obat-obat terlarang. Ada fenomena yang menarik, ya, terutama di wilayah Pelabuhan Ratu untuk penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan ini, yaitu tentang penggunaan obat-obat keras seperti tramadol. Ini sangat banyak digunakan. Fungsi dan gunanya saya pun tidak tahu. Yang jelas obat tersebut adalah obat jenis keras yang dapat mengganggu fungsi-fungsi badan kita. Misalkan kalau kita banyak mengkonsumsi obat tramadol ini, kemungkinan besar dalam jangka waktu sekian fungsi ginjal kita akan terganggu. Dan penggunaannya ini sangat marak di wilayah kita atau di wilayah Pelabuhan Ratu itu sendiri. Oleh sebab itu, kepada adik para peserta MPLS ini saya harapkan jangan sekali-kali mencoba, jangan sekali-kali ingin tahu tentang narkoba ini. Apakah itu jenis sabu, jenis ganja, ataupun obat-obat keras. Karena sekali adik mau istilahnya mau mengenal ataupun ingin tahu, disitulah dimulainya kejatuhan kita. Dimulainya adik-adik semuanya terperosok dalam jurang kehancuran. Karena pengguna narkoba ini mungkin pada saat dia menggunakan, istilahnya dia menggunakan sabu atau on, dia kondisi fisiknya akan selalu bagus, kondisi fisiknya akan selalu ceria. Namun manakala dia tidak memakai, maka kondisi fisiknya akan menjadi drop. Ketika adik-adik semua mencoba dan akhirnya menjadi pecandu, itu akan sulit untuk keluar, akan sulit untuk merehabilitasi, dan banyak biaya yang harus dilakukan. Oleh sebab itu, saya selaku Kasih Humas Polres Sukabumi menghimbau, mengajak kepada adik sekalian untuk tidak mengenal, untuk tidak mencoba apa yang dinamakan narkoba dan obat-obatan terlarang itu. Ya. Kita gunakan masa muda ini untuk berlomba-lomba, untuk mencari ilmu yang sebanyak-banyaknya. Karena apa? Karena masa depan adik-adik ini ditentukan pada saat adik-adik ini menginjak di bangku sekolah. Ya. Ketika adik-adik semua sekolah dengan baik, sekolah dengan semangat dan benar, insya Allah masa depan adik-adik semua akan lebih terjamin. Jadi ketika adik-adik terjerumus ke dalam narkoba atau obat-obatan terlarang, itu yang rugi itu berapa pihak? Pertama, diri adik-adik sekalian. Yang kedua, kedua orang tua. Dan yang ketiga, orang-orang yang di lingkungan adik-adik itu. Oleh sebab itu, kita yang belum mengetahui, kita yang masih polos ini, ya, jangan sekali-kali tergiur dengan rayuan-rayuan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Karena ketika adik-adik semua menjadi pecandu, maka disitulah adik-adik akan dimanfaatkan untuk menjadi konsumtif, untuk membeli. Ya. Ketika ingin membeli, maka perlu uang. Nah, disinilah banyak kejahatan-kejahatan lain yang ditimbulkan oleh orang-orang pecandu ini. Oleh sebab itu, mari kita semua, adik-adik ini, untuk menjaga diri, menjaga keluarga kita, ya, menjadi kebanggaan keluarga dengan tidak melaksanakan ataupun tidak tergiur dengan apa yang dinamakan narkotika dan obat-obatan terlarang ini. Mungkin dalam waktu yang singkat ini, ya, saya hanya bisa menjelaskan sedikit karena waktu yang dibatasi,
dan kondisi yang memang tidak bisa tetap buka, insya Allah di lain pihak atau di lain waktu kita dapat lebih mendalami apa-apa yang bisa, yang tadi saya terangkan untuk lebih jelas, baik masalah tentang peraturan berlalu lintas maupun tentang bahayanya kita menggunakan narkoba atau obat-obatan terlarang. Mungkin itulah yang bisa saya sampaikan kepada adik semua. Mudah-mudahan walaupun sedikit, himbauan-himbauan ini dapat bermanfaat untuk kelanjutan adik-adik sebagai bekal dalam menempuh perjalanan di pendidikan di sekolah ini. Saya harapkan adik-adik selaku generasi penerus untuk dapat memanfaatkan waktu dengan baik, belajar dengan baik, sehingga suatu saat adik-adik ini menjadi pemimpin-pemimpin Indonesia yang memang dibutuhkan pada saatnya. Demikian, terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.